Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pemirsa yang berbahagia, kita sekarang masih berada pada bulan Ramadan. Bulan yang begitu agung dan bulan yang begitu mulia. Begitu agung dan mulianya bulan Ramadan ini, kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, satu-satu nama bulan yang Allah sebut hanyalah Ramadan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama bulan-bulan yang lain. Dan kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang dikenal dengan bulan penuh dengan keberkahan. Bulan juga yang dikenal sebagai syahrus siyam, yaitu kita melaksanakan kewajiban puasa. Dan Ramadan juga bertambah lagi agung dan mulianya karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan di mana pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Pemirsa yang berbahagia, Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup bagi kita. Kalau kita memberikan perumpamaan sederhana, ketika kita membeli barang baru, sebut saja misalnya kendaraan baru atau HP baru. Ketika kita membuka, maka di dalamnya ada buku pedoman atau buku petunjuk. Dan itu sangat penting. Karena disitulah dijelaskan bagaimana cara menggunakannya. Dan juga dijelaskan spesifik barang yang kita beli itu. Kalau seandainya kita mempelajari dan kita terapkan buku panduan tersebut, insya Allah barang yang kita beli itu akan awet, akan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak peduli, jangan salahkan pabrik yang memproduksi kalau barang itu pun cepat rusak. Hal yang sederhana, itulah dia kita manusia. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu di mana titik lemah kita. Allah Maha tahu juga di mana letak kelebihan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman kepada kita agar dengan Al-Quran itu hidup kita menjadi terang. Dari mana kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita kalau bukan dari Al-Quran? Dari mana kita tahu bahwa Allah lah yang mengetahui segala-galanya? Allah zat yang maha pencipta, Allah zat yang maha mengatur, bahkan Allah juga yang memiliki segala-galanya. Dari mana juga kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sementara hidup yang abadi nanti adanya di alam akhirat. Dari mana juga kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita berkebun dan kita memetiknya nanti di alam akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Al-ayah. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan sesungguhnya kalian itu baru nanti akan diberikan imbalan balasan dari kebaikan, amal-amal soleh, sedekah kita, ibadah kita. Nanti kalau telah tiba kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran, yang mempedomani Al-Quran, agar kita termasuk yang mendapatkan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.